Salam dan bahagia, Bapak Ibu Guru hebat. Pada video kali ini, saya ingin menampilkan koneksi antar materi pada modul 2.1, yaitu memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Mari kita lihat sama-sama bagaimana caranya. Dalam kutipan Ki Hajar Dewantara memberitahukan bahwa dalam memenuhi kebutuhan belajar murid, itu diumpamakan serupa seperti para pengukir yang memiliki pengetahuan mendalam tentang keadaan kayu, jenis-jenisnya, keindahan ukiran, dan cara-cara mengukirnya. Seperti itulah seorang guru seharusnya memiliki pengetahuan mendalam tentang seni mendidik. Bedanya, guru mengukir manusia yang memiliki hidup lahir dan batin. Dalam memenuhi kebutuhan belajar murid, kita tahu bahwa setiap murid yang duduk di kelas kita adalah individu yang unik dan spesial. Ini seharusnya menjadi dasar dari praktik-praktik pembelajaran yang kita lakukan di kelas dan di sekolah, serta menjadi kerangka acuan saat mengevaluasi praktik-praktik pembelajaran kita. Ada 3 aspek kebutuhan belajar murid. Yang pertama adalah kesiapan belajar atau readiness, yang kedua adalah minat belajar, dan yang ketiga adalah profil belajar. Ketiga aspek ini harus kita ketahui sehingga nanti kita bisa mempersiapkan dan merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan para murid. Apa makna pembelajaran berdiferensiasi? Makna dari pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodasi dan mendukung murid dengan segala kebutuhan belajar mereka. Fakta bahwa murid-murid kita memiliki karakteristik yang beragam dengan keunikan, kekuatan, dan kebutuhan belajar yang berbeda, tentunya perlu direspon dengan tepat. Jika tidak, maka tentunya akan terjadi kesenjangan belajar atau learning gap, di mana pencapaian yang ditunjukkan murid tidak sesuai dengan potensi pencapaian yang harusnya dapat ditunjukkan oleh murid tersebut. Salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk merespon karakteristik murid-murid yang beragam ini adalah dengan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Apa saja strategi pembelajaran berdiferensiasi yang dapat kita terapkan di dalam kelas? Yang pertama adalah diferensiasi konten. Nah, yang dimaksud dengan diferensiasi konten adalah apa yang kita ajarkan kepada murid. Caranya, murid harus merasa familiar dengan materi yang diajarkan, sesuai dengan jenis materi, dan kita juga sebagai guru memastikan murid dapat mengakses materi sesuai gaya belajar mereka. Kedua, diferensiasi proses. Apa yang dimaksud dengan diferensiasi proses? Yaitu mengacu pada bagaimana murid memahami atau memaknai informasi atau materi yang dipelajari. Kita bisa menyajikannya secara mandiri atau kelompok, dan kita juga perlu memperhatikan seberapa banyak jumlah bantuan yang kita berikan kepada mereka dan siapa saja yang memerlukan bantuan. Kemudian juga kita perlu menyediakan berbagai macam cara seperti kegiatan berjenjang, pertanyaan pemandu, membuat agenda individual, memvariasikan lamanya waktu, mengembangkan kegiatan bervariasi, dan menggunakan pengelompokan yang fleksibel. Yang ketiga adalah diferensiasi produk. Dalam diferensiasi produk, apa yang dimaksud dengan produk di sini yaitu tagihan apa yang kita harapkan dari murid atau unjuk kerja yang harus diperlihatkan murid kepada kita. Produk harus mencerminkan murid dan berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Caranya adalah kita bisa memberikan tantangan, keragaman, atau bervariasi. Jadi kita menantang murid dengan cara yang bervariasi dan memberikan murid pilihan bagaimana mereka dapat mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. Adapun yang kita ekspektasikan pada pembelajaran diferensiasi ini adalah kualitas konten, bagaimana dan apa sifat produk akhirnya, khususnya untuk diferensiasi produk. Pembelajaran diferensiasi membantu mencapai hasil belajar yang maksimal. Mengapa? Karena dengan pembelajaran berdiferensiasi, kita bisa mengakomodasi setiap kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda.
yang berbeda-beda. Nah, hal yang pertama yang perlu kita lakukan dalam membantu mereka mencapai hasil belajar yang maksimal adalah identifikasi kebutuhan belajar murid. Caranya bisa dengan berbagai macam hal seperti observasi, survei, diskusi, tanya jawab, analisis raport, dan sebagainya. Kemudian kita mempersiapkan dan merancang pembelajaran atau yang kita sebut sebagai RPP. Dalam RPP akan tertuang di situ kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kita bisa memilih salah satu strategi diferensiasi, apakah itu konten, proses, atau produk. Bahkan kita bisa mengkombinasikan ketiga strategi pembelajaran diferensiasi ini. Apa yang menjadi kaitan dengan modul 11 Filosofi Pendidikan Nasional menurut KHD dengan pembelajaran berdiferensiasi? Menurut KHD, maksud pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia maupun anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Oleh sebab itu, melalui pembelajaran berdiferensiasi, maka kita sedang memfasilitasi mereka untuk mencapai pendidikan yang sebenarnya. Kaitan dengan modul 1.2, peran dan nilai guru penggerak dengan pembelajaran berdiferensiasi adalah untuk dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila, kualifikasi lulusan seperti yang dijabarkan dalam standar kompetensi lulusan, maka diperlukan suatu upaya untuk mengembangkan potensi peserta didik dengan semaksimal mungkin melalui pembelajaran diferensiasi. Ketika kita mengharapkan bahwa para murid kita akan menjadi lulusan dengan mutu dan kualitas yang sangat baik, maka kita harus menyajikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kaitan dengan modul 1.3, visi guru penggerak dan pembelajaran berdiferensiasi. Visi pribadi guru dan prakarsa perubahan akan membantu guru melihat kebutuhan murid yang beragam, lalu menentukan strategi apa yang tepat untuk diterapkan guna menjawab kebutuhan para murid. Kemudian kaitan dengan modul 1.4 yaitu budaya positif, karena adanya keberagaman dan keunikan masing-masing murid di kelas, maka suasana, kondisi, dan keadaan kelas harus mendukung secara positif bagi mereka untuk belajar dengan motivasi intrinsik tanpa unsur paksaan atau motivasi hanya untuk menerima penghargaan, hadiah, atau takut terhadap hukuman. Kita berharap bahwa murid-murid yang belajar di mata pelajaran yang sedang kita ajarkan akan timbul motivasi internal, yaitu motivasi dari dalam diri mereka, yang dimana akan juga muncul nilai-nilai kebajikan yang berjangka panjang, bukan hanya sementara. Oleh sebab itu, kita juga mengambil bagian dalam membentuk murid-murid kita menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Untuk refleksi pribadi saya, sebagai guru, saya perlu melakukan perencanaan pembelajaran dengan memperhatikan perbedaan individu setiap peserta didik, karena pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama bergerak untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi dalam rangka memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda. Dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang berdiferensiasi, kita juga perlu memikirkan yang namanya learning community, komunitas yang semua anggotanya pembelajar. Guru-guru mengembangkan sikap-sikap yang saling mendukung praktek lingkungan belajar. Apa saja? Setiap orang dalam kelas akan menyambut dan merasa disambut dengan baik. Kemudian setiap orang di dalam kelas tersebut saling menghargai. Lalu murid akan merasa aman dengan lingkungan belajar mereka. Ada harapan bagi pertumbuhan mereka. Guru juga mencapai untuk kesuksesan dan ada keadilan dalam bentuk nyata. Pada intinya, kemampuan menilai dan menganalisis hasil penilaian ini akan menjadi keterampilan yang sangat penting bagi guru jika mereka ingin dapat mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi dengan sukses.
Akhir kata, tugas kita sebagai guru adalah menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan kodratnya masing-masing dan memastikan bahwa dalam prosesnya anak-anak tersebut merasa selamat dan bahagia. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyaksikan video kali ini. Karena kita tergerak dan sedang bergerak untuk menggerakkan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.